pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Nah, di sini saya mau tanya, siapa-siapa yang tidak hadir? Banyak. Alasan karena apa? Ada di sawah. Iya, karena sekarang kan sudah pagi, jadi semua sibuk di sawah. Ya, jadi baik adik-adik, sebelum kita mulai materi kita, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin saya minta dari Adik Nyong. Selesai. Kita dengar. Atau siapa yang bisa? Adik Nona untuk pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami mengenalkan masing-masing yang juga di sekolah ini. Ya Tuhan, sekarang kami mendengar apa yang Ibu kami sampaikan. Mari Engkau tuntun sertai kami, apa yang kami dengar boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hari ini doa anak-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Ya, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang remaja dan cita-citanya. Nah, di sini ada yang bawa kita. Ya, di sini ini ada tujuan pembelajaran yang dimana peserta didik mampu memahami materi yang dijelaskan oleh guru mengenai materi yang sudah diajarkan dalam proses belajar mengajar. Terus yang kedua itu, peserta didik mampu mengetahui cita-cita. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memiliki sikap berani dalam bercita-cita. Nah, di sini Ibu mau bertanya sebelum Ibu masuk materi. Tentu dulu kita kecil, kita punya kakak, orang tua, atau teman-temannya kita toh tanya, nanti kalau kau ini habis sekolah, kau ambil jurusan apa? Kau cita-cita jadi apa? Nah, sama tanya dari kamu. Nanti kalau sudah lulus dari SMK ini, ada manggil ini. Cita-citanya Adi dari kecil itu menetap atau tidak? Nah, cita-citanya Adi apa? Jadi apa nanti kalau sudah lulus dari SMK ini? Wow, luar biasa ya, mau jadi polisi dia. Teman-teman dia mau jadi polisi, tepuk tangan buat dia. Kalau ini sudah lulus dari SMK, ambil cita-cita jadi apa? Jadi guru. Bagus kalau memiliki cita-cita jadi guru itu bagus. Nah, tentu di sini kita diajarkan bagaimana kita untuk ini menetapkan cita-cita kita dari kecil. Setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik, kesuksesan dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi seringkali kita terbentur oleh berbagai kendala. Nah, sulit untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan ketika kita mau berani, tetapi tidak ada semangat dalam diri kita. Nah, tentu ketika kita mau ini cita-cita jadi polisi tadi, nah, ketika kita ini mau mewujudkan impiannya kita itu
gengsi begitu ya. Soalnya ini kalau kita punya orang tua kan petani, nah kita rata-rata latar belakang yang sama begitu. Ibu juga ini kalau ini kuliah, ibu bukan anak pejabat, bukan anak petani juga. Nah, di mana ketika orang tua suruh kita pergi jual sayur, kita harus pergi ikut. Jangan bilang, nanti sampai man ini lihat, nanti sampai man ini lihat. Dia bilang ini, dia berjual sayur. Nah, kita tidak boleh berpikir begitu. Bagaimana kita sebagai peserta didik mampu memahami dan mampu untuk gengsinya kita itu kita hilangkan demi meraih masa depan kita. Nah, seperti halnya yang kita inginkan, sesuatu tanpa ada usaha akan mustahil akan mendapatkannya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, di sini Ibu memberikan pertanyaan, bagaimana kita mengatasinya ketika kita mau meraih masa depan, dan bagaimana kita mewujudkan impian atau cita-cita kita. Di sini Ibu mau, sebelum Ibu menjelaskan arti sebuah cita-cita, saya mau tanya di anak-anak, apa yang dimaksud dengan ini? Banyak apa yang anak-anak pahami tentang cita-cita? Sebelum Ibu menjelaskan arti sebuah cita-cita, kan kita ini pasti kita sekolah kan ada nih ke bagaimana? Macam kita punya nanti ini saya mau jadi ini, nanti saya jadi ini. Nah, saya mau tanya di anak-anak, ketika anak-anak masuk sekolah sini, apa yang anak-anak mau ini impikan? Dan saya mau tanya, apa yang ini anak-anak pahami tentang cita-cita? Sebelum Ibu menjelaskan. Ayo, semangat. Jangan tegang, kita harus santai. Ayo, mungkin yang anak-anak pahami tentang ini cita-cita itu seperti apa? Jawab saja, jangan takut. Nah, ketika kita takut, kita tidak akan jadi seorang pemimpin. Bagaimana kita memberanikan diri dalam kelas sebelum kita memberanikan diri di depan? Ya, Oke, ya. Nah, di sini anak-anak kita masuk di arti sebuah cita-cita. Nah, kalau itu tidak artinya apa? Jadi Ibu setuju saja. Nah, di sini arti sebuah cita-cita, kita memikirkan masa depan kita itu seperti apa. Di sini dia memikirkan ini. Nanti kalau saya ini selesai sekolah di sini, saya akan menjadi apa ya? Saya jadi guru, atau saya jadi polisi, atau saya jadi ini arsitek, atau apa begitu. Dan di sini cita-cita adalah suatu impian dan harapan seorang akan masa depannya. Nah, ketika kita ini tidak mau ngomongin apa, tetapi bagi sebagian orang cita-cita adalah tujuan hidup, dan sebagian orang cita-cita itu hanyalah mimpi. Nah, pasti di sini ketika kita mau ini kan kita bilang cita-cita ini hanya mimpi begitu, dia tidak ini terwujud begitu atau terkabul begitu. Nah, bagaimana kita sebagai peserta didik dan kita mampu ketika kita dalam rumah kita ke sekolah saja itu orang tua sudah ini kan tiap pagi orang tua yang kasih bangun atau anak-anak yang bangun sendiri. Kalau mau pergi sekolah pasti orang tua ya. Nah, jadi berusaha sudah bangun sendiri. Jadi manusia tanpa cita-cita ibaratkan air yang mengalir dari pegunungan menuju ke sungai. Ya, sekarang kita masuk di motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Nah, ketika kita mau menggapai sebuah cita-cita kita harus memiliki motivasi dalam diri kita sendiri. Dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman kita, atau dari lingkungan sekitar kita. Di sini sebuah cita-cita atau meraih masa depan hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Nah, tentu tanpa adanya motivasi kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang dicita-citakan.
motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita, sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ketika kita tidak memiliki motivasi dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman, dalam dirinya kita sendiri, maka percuma semua apa yang kita mau wujudkan dan apa yang kita mau impikan. Nah, ketika kita pergi sekolah, di situ orang tua mendorong kita untuk ke sekolah, kan? Dan di mana kita juga mampu untuk memahami cita-cita itu seperti itu. Dan di sini ada juga pengertian motivasi. Nah, kata motif itu diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang bermanfaat. Tanpa adanya motivasi dalam keluarganya kita, dalam masyarakat atau lingkungan sekitar, kita tidak bisa apa-apa. Nah, di sini ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling atau didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, dari pengertian itu mengandung 3 elemen penting. Yang pertama, bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu. Dan yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling yang afeksi seseorang. Dan yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Tanpa tujuan, kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita mulai masa depan, kita harus memiliki motivasi yang benar. Dan di mana motivasi itu tidak hanya bukan hanya dalam dirinya kita, bagaimana dari orang lain juga. Bagaimana orang tua juga mendorong kita, membantu kita untuk meraih masa depan kita. Dan di sini kita masuk di jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini timbul dalam diri individu tanpa ada paksaan dan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Nah, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini, ketika kita mau pergi sekolah, kita ada motivasi. Dan bagaimana motivasi itu mampu mendorong kita dan mampu menolong kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian kita mau melakukan sesuatu tanpa belajar. Nah, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik, yang dimana dia dari luar atau dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, kita masuk di dasar cita-cita remaja Kristen. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam rencana studi kita. Di sini Ibu bertanya, bagaimana ketika kita mau meraih masa depan kita, bagaimana kita melibatkan Tuhan? Ya, kita berdoa. Terus Rajin ke gereja. ya, rajin ke gereja. Bagus. Dan di sini setiap remaja pasti punya cita-cita, bukan? Di sini pasti anak-anak memiliki mau meraih cita-citanya, kan? Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi. Nah, tentu sebagian remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Selanjutnya ada satu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen berhasil kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang. Syarat itu tertulis dalam Mazmur pasal 2 ayat 1.
Indonesia. Saya minta Adi Nyong untuk membacakan Mazmur pasal 1 ayat 2a. Mazmur pasal 1 ayat 2a. Sudah tolong. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Di Mazmur pasal 1 ayat 2a ini mengatakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ayat ini mengatakan kita bahwa cita-cita remaja Kristen tercapai pada suatu hari nanti. Maka remaja Kristen perlu mencintai firman Tuhan. Ketika kita mau menggapai cita-cita kita, di mana kita sebagai remaja Kristen harus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan di sini ada penjelasan dari Alkitab. Di sini Mazmur pasal 1 ayat 3. Tolong dibacakan Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi alir air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya pada saat yang diperbuat menjadi hasil. Ya, dari ayat ini kita diingatkan bahwa remaja Kristen akan berhasil jika hidup berlandaskan dengan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan itu sendiri. Remaja Kristen hendaknya mengimpikan cita-citanya berdasarkan firman Tuhan, kemudian dan diimani dan diyakini bahwa cita-cita dan harapan akan berhasil. Nah, kita lihat juga di Mazmur di Amsal pasal 19 ayat 21. Di sini berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Di sini Amsal pasal 19 ayat 21 mengatakan bahwa kita boleh membuat rencana, tetapi ketika kita tidak ingin melibatkan Tuhan, maka rencana yang kita laksanakan atau yang kita mau lakukan tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan Tuhan. Ya, manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya, namun manusia harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehendak yang direncanakan. Nah, anak-anak, di sini tentu di mana kita ketika kita mau menggapai cita-cita atau harapan kita, di mana kita harus melibatkan Tuhan. Kita jangan berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ketika kita berjalan sendiri, maka cita-cita yang kita inginkan atau yang kita mau impikan tidak akan berjalan dengan baik. Dari tadi saya lihat anak-anak yang macam bengong saja. Di sini mari kita menyanyi yang judul Laskar Kristus. Tahu semua? Tahu? Berdiri kita menyanyi. Saya bukan pasukan berjalan. Tahu? Pas semangat, jangan bengong. Ya, kita menyanyi. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan.
kelompok. Mungkin adiknya mau pindah di sini. Adik bisa pindah di sini. Adik mau kata kelompok 1. Adik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi studi lanjut atau memasuki dunia kerja sesuai dengan talenta yang kamu miliki? Itu kelompok 1, didiskusikan. Kelompok 2. Apa yang menjadi motivasimu dalam usaha meneruskan studi atau memasuki dunia kerja? Yang kedua. Dan kelompok 3. Bagaimana peran Tuhan dalam menggapai cita-cita dan harapan bagi masa depan kamu? Kelompok 1. Apa yang harus kamu persiapkan untuk menghadapi studi lanjut atau memasuki dunia kerja sesuai dengan talenta yang kamu miliki? Sudah? Didiskusikan. Kelompok 2. Apa yang menjadi motivasimu dalam usaha meneruskan studi atau memasuki dunia kerja? Apa yang menjadi motivasimu dalam usaha meneruskan studi atau memasuki dunia kerja? Kelompok 3. Bagaimana peran Tuhan dalam menggapai cita-cita dan harapan bagi masa depan? Didiskusikan ya. Sebentar baru dipresentasikan di depan. Kelompok 3. Bagaimana peran Tuhan dalam menggapai cita-cita dan harapan bagi masa depan? Cita-cita dan harapan. Karena ini tidak lagi jauh dari materi yang kita ajar, kita pelajari tadi. Ketika anak-anak betul-betul menyimak dan memahami, maka itu semua akan kita bisa mempresentasikan. Dipresentasikan di depan sebentar.
Sudah? Sudah?
Tuhan selalu menyertai atau melindungi kita dan memberikan pertolongan di waktu yang tepat dimanapun kita berada. Dan peran Tuhan itu sangat penting dalam bidang studi kita untuk meraih cita-cita. Peran Tuhan itu selalu memberikan pertolongan yang sangat tepat buat kita. Jadi ini dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Kemana kelompok 1? Masih sibuk. Kelompok 2. Apa peran Tuhan dalam menggapai cita-cita? Apakah kalian bisa meminta Tuhan untuk menyertai kalian? Selalu menyertai. Tidak tidak. Bagaimana? Pertanyaan dari Vito dan tanggapan kakaknya. Itu saja. Jadi hanya sekian untuk kami. Terima kasih. Kelompok 1 sudah selesai? Maju presentasi. Shalom dan selamat siang kita semua. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami kelompok 1. Kami mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Dan kami membacakan materi yang dikasih oleh ini. Apa yang harus kamu persiapkan untuk menghadapi studi lanjut atau menghadapi dunia lanjut? Yaitu jawabannya mempersiapkan diri dan memiliki motivasi yang kuat dalam diri. 2. Yang ketiga untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Lebih baik teman-teman atau ada kata-kata yang salah atau yang benar, persiapkan untuk tertanyakan atau menghadapi dunia lanjut. Jawabannya yaitu mempersiapkan diri. Kedua, memiliki motivasi yang kuat dalam diri dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan studi? Ya, di sini Ibu akan menyebutkan semua tentang apa dan bagaimana atau peran Tuhan dalam menggapai cita-cita. Tentu cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya, bukan? Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seorang yang sedang tersesat yang berjalan tanpa tujuan yang jelas. Dan sebab kita sebagai remaja Kristen
Dan yang ketiga, teruslah membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan agar hidupmu semakin memiliki tujuan yang benar. Tetap semangat, tetap senantiasa. Tuhan ada untuk kita semua. Shalom. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Dan sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita menyanyi satu buah lagu menyanyi yang semangat supaya kita jangan tegang terus dari tadi. Apa itu? Tuhan kau gembalakan. Tahu semua? 1, 2, 3. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita untuk doa penutup. Mungkin dari adiknya harus bangun. Tadi ibu baru masih jalan aku. Adiknya yang di belakang mungkin memimpin kita dalam doa. Dari baik ibu dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-penyertaan-Mu dari pagi hingga pertengahan hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala aktivitas yang kami lakukan dari tadi hingga sudah selesai Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari tadi Tuhan supaya menjadi pedoman buat kami, supaya menuntun kami ke jalan yang lebih baik Tuhan. Berkati Ibu Guru juga tadi yang membawakan pelajaran, kiranya untuk memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan apa yang dicita-citakan akan diwujudkan. Dan berkati juga kami sebagai anak murid, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Hanya doa dan permohonan kami dan nama Bapa dan kasih beliau. Amin. Demikian